Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Salam damai dan salam jumpa sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Apa kabar Anda semua di hari ini? Senang sekali saya Patricia Elsa dapat kembali hadir di acara Oase Rohani Katolik. Dan saya pada saat ini sudah bersama dengan Romo Thomas Suratno SCY. Dan mari sekarang kita menyapa dahulu Romo Thomas. Romo, apa kabar? Baik. Sehat ya? Sehat. Ya, puji Tuhan. Dan sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah kita awali dengan doa bersama dengan Romo Thomas. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Ya Allah Bapa di sorga, kami mengucapkan syukur dan terima kasih kembali kepadamu karena kami dapat hadir dalam acara Oase Rohani Katolik ini. Semoga dengan berkat-Mu, sungguh-sungguh kami dapat berbicara, mewartakan, memperbincangkan iman kami sebagai pengikut-Mu. Semoga juga dengan berkat-Mu, para pendengar dan para pemirsa sungguh-sungguh mendapatkan berkat dari-Mu sendiri lewat pembicaraan, perbincangan iman kami. Semua ini kami menunjukkan kepada-Mu ya Bapa dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersabda, "Duduklah di sisi kananku sampai musuh-musuhmu kujadikan tumpuan kakimu." Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, pada pekan biasa ketiga, bacaan yang akan kita baca dan dengarkan bersama, bacaan dari surat kepada orang Ibrani, bab 10, ayat 11 sampai dengan 18, dan bacaan Injil Yesus Kristus menurut Markus, bab 4, ayat 1 sampai dengan 20. Kita awali dengan membaca dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, setiap imam melakukan pelayanannya tiap-tiap hari dan berulang-ulang mempersembahkan kurban yang sama sekali tidak dapat menghapuskan dosa. Tetapi Kristus hanya mempersembahkan satu kurban karena dosa, dan sesudah itu Ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Sekarang Ia hanya menantikan saat di mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya. Sebab oleh satu kurban itu saja, Kristus telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang Ia kuduskan. Tentang hal itu, Roh Kudus pun memberi kesaksian kepada kita. Sebab Ia sendiri bersabda, "Inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka. Pada hari-hari yang akan datang, Aku akan menaruh hukum-Ku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Dan Aku tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka." Jadi apabila untuk semuanya itu sudah ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan kurban karena dosa. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akan mendengarkan bacaan Injil Yesus Kristus menurut Markus, bab 4 ayat 1 sampai dengan 20. Pada suatu kali Yesus mulai pula mengajar di tepi danau. Maka datanglah orang banyak yang sangat besar jumlahnya mengerumuni Dia, sehingga Ia naik ke sebuah perahu yang sedang berlabuh, lalu duduk di situ, sedangkan semua orang banyak itu di darat di tepi danau itu. Dan Ia mengajarkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Dalam ajarannya itu Ia berkata kepada mereka, "Dengarlah, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur,
sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati, sehingga ia tidak berbuah. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik. Ia tumbuh dengan suburnya dan berbuah. Hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Dan katanya, siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Ketika ia sendirian, pengikut-pengikutnya dan ke-12 murid itu menanyakan dia tentang perumpamaan itu. Jawabnya, kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang luar segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan, supaya sekalipun melihat mereka tidak menanggap, sekalipun mendengar mereka tidak mengerti, supaya mereka jangan berbalik dan mendapat ampun. Lalu ia berkata kepada mereka, tidakkah kamu mengerti perumpamaan ini? Kalau demikian, bagaimana kamu dapat memahami semua perumpamaan yang lain? Penabur itu menaburkan firman. Orang-orang yang di pinggir jalan tempat firman itu ditaburkan ialah mereka yang mendengar firman. Lalu datanglah iblis dan mengambil firman yang baru ditaburkan di dalam mereka. Demikian juga yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu. Ialah orang-orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi mereka tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, mereka segera murtad. Dan yang lain ialah yang ditaburkan di tengah semak duri. Itulah yang mendengarkan firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Terima kasih Romo Thomas untuk bacaan Injilnya. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita sudah mendengarkan 2 bacaan pada pekan biasa ketiga. Dan sekarang Romo Thomas akan memberikan inspirasi pewartaan kepada kita semua. Romo. Para pendengar dan para pemirsa, apa yang tadi kita dengar dari surat kepada orang Ibrani berbicara tentang persembahan, tentang imam. Hal ini menarik kalau dikatakan di dalam surat Ibrani tadi, selanjutnya setiap imam melakukan tiap-tiap hari pelayanannya dan berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama sekali tidak dapat menghapuskan dosa. Nah, konteksnya tidak lain adalah perjanjian lama. Ya. Jadi kalau ngomong imam, bukan imam sekarang, Mbak Elsa ya, tapi perjanjian lama. Di mana perjanjian lama mengajarkan hukum Taurat dan imam-imam menuruti apa yang menjadi aturan dalam hukum Taurat itu. Nah, di sana ditentukan dengan persembahan, dengan pengorbanan dan sebagainya. Yeah. Nah, tapi di sini sangat jelas dikatakan bahwa itu tidak menghapus dosa, ya, tidak menghapus dosa. Walaupun itu berkali-kali tidak menghapus dosa. Ini berbeda dengan konteks kalau imam yang sekarang, ya, terutama dalam Gereja Katolik, kita berbicara dalam Gereja Katolik, imam seorang yang telah menerima sakramen imamat, ya,
di mana dia ketika merayakan perayaan Ekaristi berkarya atau bertindak in persona Christi, di dalam Kristus. Maka dalam perayaan Ekaristi itu menjadi jelas bahwa ini bukan Yesus dikorbankan lagi, tetapi menghadirkan korban Yesus yang disalib dulu, ya 2000 tahun yang lalu. Dan itu menghasilkan pengudusan, menghasilkan penyelamatan. Dan intinya tidak lain adalah penebusan dosa. Maka kalau imam-imam yang dulu itu berulang-ulang toh tidak bisa menghapus dosa, sedangkan di sini setiap kali jemaat Katolik khususnya yang merayakan Ekaristi mendapatkan pengudusan. Itulah fungsi pengudusan gereja lewat sakramen Ekaristi. Ini satu hal yang penting kalau mau dihubungkan dengan surat Ibrani ini. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, mungkin kita bertanya-tanya, mengapa dalam hukum Taurat diatur begitu kok tidak bisa menghapus dosa? Nah, kita harus melihat dalam bacaan tadi ayat-ayat sebelumnya. Karena di sana ditunjukkan soal persembahan yang sempurna, itu bukan lagi korban bakaran, ya. Tetapi dikatakan ketika Kristus datang dan itu menjadi persembahan yang sempurna. Apa yang diungkapkan oleh Kristus? Yakni dalam ayat 9 sebenarnya di sana sangat jelas, sungguh aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Yang pertama ia hapuskan supaya menegakkan yang kedua. Yang pertama yaitu hukum Taurat. Ya. Yang kedua adalah dia sendiri sebagai penebus dosa. Ya. Nah, apa yang dilakukan bukan lagi korban persembahan, tetapi lihatlah aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Maka dalam hal ini sangat jelas kita sebagai orang yang mau dikuduskan oleh Allah, kita berusaha untuk menjalankan apa yang dikehendaki Tuhan itu. Ini menjadi penting bagi kita sekarang. Ya, kita datang ke gereja itu kan tidak membawa apa-apa kecuali hati, ya, diri kita. Nah, hati dan diri kita yang bagaimana? Seharusnya mempunyai sikap seperti Kristus ini. Datang ingin melakukan kehendak Dia. Di mana? Dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka dari itu kan Ekaristi tidak selesai dengan perayaan selesai, tapi kemudian diutus. Nah, pengutusan itu pelaksanaannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini yang kedua. Nah, lalu yang ketiga, dikatakan dengan jelas bahwa inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu. Ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Nah, ini sangat membahagiakan. Kita orang berdosa, ya, tetapi dosa tidak diingat. Ya, tidak berarti kemudian kita tidak berdosa, kita tetap berdosa. Ya, tetapi karena perjanjian itu sendiri, kita memperoleh jaminan dari Kristus bahwa kita akan diselamatkan. Ya. Nah, maka dari itu dikatakan, jadi apabila semuanya itu ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa. Nah, yang penting sekarang bagaimana saya sebagai orang beriman tadi melakukan kehendak Allah itu. Itulah yang kiranya harus kita pegang dalam kehidupan ini. Dalam kehidupan ini kita harus mencari, menemukan, menjalankan apa yang dikehendaki Tuhan. Itu Mbak Elsa. Iya, sangat menarik tadi yang sudah disampaikan oleh Romo Thomas dari bacaan surat kepada orang Ibrani. Nah Romo, tadi Romo sempat mengatakan bahwa pengudusan itu kalau sekarang ya Romo ya, lewat sarana tadi sakramen Ekaristi. Nah, ini banyak sekali orang-orang Katolik yang kurang menyadari itu sebenarnya Romo. Jadi mereka datang Ekaristi tidak melihat sesuatu hal yang sebenarnya yang sungguh luar biasa, yang baik untuk kehidupan rohani mereka. Tapi datang ke Ekaristi hanya untuk ya seperti wajib ya setiap minggu, atau ibarat dalam tanda kutip ya setor muka lah gitu kan. Seperti itu. Bahkan mungkin datang Ekaristi karena
harus dipaksa gitu Romo. Jadi belum ada penyadaran di batin hatinya gitu Romo. Ya, inilah perlunya katekese ya. Ya. Katekese tentang sakramen. Kita harus mengingat bahwa tugas pengudusan gereja yakni dengan cara merayakan sakramen. Semua sakramen itu intinya pengudusan. Semuanya Nah, ya. terlebih dalam perayaan Ekaristi, ya. Mungkin kita begini, seringkali kan datang pada hari Minggu, mungkin kita terngiang-ngiang nih, kuduskanlah hari Tuhan. Iya. Seolah kita yang menguduskan, ya tak? Padahal ketika kita merayakan Ekaristi, Tuhan yang menguduskan lewat Ekaristi itu. Nah, ini kan sesuatu yang terbalik sebenarnya. Iya. Tapi dalam penghayatan umat kan seperti yang tadi katakan Mbak Elsa, bahwa seolah setor muka, yang penting saya berdoa hari Minggu dan sebagainya. Tidak tahu apa yang mau dibawa pulang. Padahal saya membawa pulang dengan pengudusan dari Allah itu. Nah, ini yang menjadi tugas gereja dalam hal pengudusan salah satunya. Ini penting untuk bagi umat supaya datang bukan sekedar datang, ya, tetapi datang bagaimana merayakan Ekaristi bersama Kristus sebagai kepalanya dan kita memuji Allah. Maka dalam struktur Ekaristi itu sangat jelas ya. Dalam pemahaman sakramen, Allah menguduskan, manusia memuliakan. Itu yang terjadi sebenarnya. Allah menguduskan, manusia memuliakan. Itu yang perlu kita intisari yang tadi Romo Thomas katakan, Allah mengutuskan, manusia memuliakan. Dan lalu Romo juga katakan Yesus datang untuk melakukan kehendak Tuhan, untuk menggenapkan hukum Taurat yang terjadi waktu masa zaman-zaman imam-imam itu ya Romo. Lalu kalau kita ditanyakan, kita harus mencari kehendak Tuhan dalam kehidupan kita itu harus seperti apa, dan bagaimana supaya kita tahu kehendak Tuhan terhadap hidup kita itu, Romo? Pertama-tama, yang jelas itu, lewat kitab suci kita bisa menemukan kehendak Tuhan. Ini pertama-tama, ya, membaca, mendengarkan firman. Kita pasti akan dituntun untuk, oh Tuhan itu menghendaki seperti itu. Ya. Nah, lalu dalam kehidupan konkret, kita kan bukan sekedar membaca nih, tetapi untuk merefleksikan ini sehubungan dengan kehidupan kita sehari-hari, entah dalam keluarga, entah dalam pekerjaan dan sebagainya. Kalau kita mengikuti apa yang dikehendaki Tuhan, cobalah kalau kita bekerja, umpamanya kita mau korupsi, umpamanya, apakah itu dikehendaki Tuhan? Bagi orang beriman pasti dalam hati ada konflik. Di satu pihak saya ingin, ya, di lain pihak saya ingat Tuhan. Ingin dan ingat. Iya, dah? Nah, ingin untuk mengambil, ingat Tuhan yang pasti melarang hal itu. Karena itu akan menyakiti, akan merugikan orang lain. Ya, nah, maka dengan itu sangat konkret kalau kita mau omong menemukan kehendak Tuhan itu di dalam setiap aspek kehidupan kita. Sama dengan keluarga. Contoh konkret umpamanya ya, orang menikah ya, menerima sakramen perkawinan. Itu kan senang sekali mengutip ya firman yang mengatakan apa yang dipersatukan Allah jangan diceraikan manusia. Pada awalnya sangat membahagiakan, tapi ketika dalam keluarga muncul konflik, muncul konflik dan orang mulai egonya itu muncul untuk mempertahankan egonya, sabda yang membahagiakan itu sangat mengganggu. Bahkan mungkin berpikir kalau bisa ya jangan ada itu. Padahal pada awalnya sangat bahagia dengan sabda itu. Nah, di situ juga ada konflik. Saya mau mengikuti yang mana nih? Egoku, ya, yang saya sudah nggak bisa lagi hidup bersama dengan pasangan saya, ya, atau mau menjalankan kehendak Tuhan. Nah, kalau mau menjalankan kehendak Tuhan ya konsekuen. Apalagi sudah berjanji ya, berjanji di hadapan Tuhan nih. Lalu yang menikahkan mempercayakan Tuhan sendiri, Romo kan hanya saksi ya, saksi gereja resmi. Nah, di sini konkret ya, dimanapun kita bisa mencari, menemukan kehendak Tuhan. Tinggal nanti apa? Keputusanku di mana ini? Ikut siapa saya, kan gitu. Iya, itu penting sekali ya Romo untuk bisa mengambil keputusan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan itu perlu memang
Ya, kita mendapatkan sarananya itu tadi yang Romo Thomas katakan dengan membaca kitab suci dan juga meresapinya di dalam hati, nggak cuma sekedar membaca. Lalu tadi juga Romo menyampaikan dari bacaan dari surat kepada orang Ibrani ini bagaimana dengan kurban Kristus sendiri, Romo, itu merupakan jaminan untuk keselamatan seluruh umat manusia dan juga menghapus dosa, Romo ya. Lalu apakah setiap kita merayakan Ekaristi, dosa-dosa kita itu kita yakin itu dihapuskan gitu, Romo? Setiap kita terima hosti tubuh Kristus. Tadi saya katakan bahwa dengan menerima Ekaristi, Tuhan menguduskan kita. Ya, nah, tetapi kita punya sarana lain untuk penghapusan dosa atau pengampunan dosa itu dengan menerima sakramen tobat atau rekonsiliasi. Ya. Tetapi tobat yang sempurna, itu akan menyebabkan orang berubah, bukan berubah di kamar pengakuan, tapi berubah di dalam kehidupan sehari-hari. Kalau yang tadinya umpamanya saja ya mengaku dosa karena sering marah-marah, karena emosi dan sebagainya. Apakah nanti berubah atau tidak? Ketika dalam hidup sehari-hari. Ya, maka dari itu di sini kita sadar nih, saya ini kok sudah bertobat tapi kok belum berubah. Nah, berarti tobat saya ini belum sempurna ini. Nah, maka masih perlu pertobatan. Ingat, walaupun kita orang beragama, kita nih agamanya itu agama orang berdosa. Bukan orang yang sudah suci semua, tidak, bahkan tidak ada. Hanya Tuhan Yesus yang suci, dialah yang kudus dari Allah kan. Nah, maka dari itu ada semacam pengajaran. Kalau kamu nggak pantas menerima komuni kudus ketika merayakan Ekaristi, karena dosa, yang ngaku dosa dulu. Kan begitu? Ya, jadi rahmat sakramen pengampunan dosa itu akan membantu orang supaya pantas menerima komuni kudus. Nah, disitulah akan terjadi kehidupan yang harmoni antara orang yang berdosa diampuni, kemudian bersatu dengan Tuhan Yesus yang selalu menguduskan kita. Baik, Romo, terima kasih. Kita masih ada sedikit waktu, Romo, sebelum kita jeda. Apakah masih ada yang ingin Romo sampaikan dari surat kepada orang Ibrani ini, Romo? Inspirasinya apa? Ada lagi yang ingin Romo sampaikan? Saya akan menambahkan begini, ini pengalaman. Ya, pengalaman. Ini kebetulan saja. Saya Romo SCY, mempunyai moto Ecce Venio dan Ecce Ancilla. Ecce Venio tidak lain ya ini tadi, aku datang untuk melakukan kehendakmu. Tapi masih ada Ecce Ancilla, lengkapnya Ecce Ancilla Dei. Aku ini hamba Tuhan. Fiat dari Maria. Nah, aku bisa menjalankan kehendak Tuhan kalau aku mempunyai sikap seperti seorang hamba Maria, melakukan kehendak Tuhan. Apakah ini gampang? Tidak. Ini tidak gampang. Mengapa? Yang namanya manusia pada umumnya dikuasai oleh keinginan, oleh kehendaknya sendiri. Maka dari itu kalau kita ingin melakukan apa yang dikehendaki Tuhan, ini selalu saja timbul konflik. Kalau tidak biasa, orang pasti akan mengatakan, aduh repot ini, kan begitu. Tetapi kalau udah biasa, ya inilah Ecce Venio saya. Saya harus melakukan itu, karena inilah sikap seorang hamba Maria. Maka dengan demikian, ya apa yang diinspirasikan dari surat Ibrani ini benar-benar dari pengalaman saya, ini dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Saya bisa melakukan kehendak Tuhan kalau saya mempunyai sikap seorang hamba. Itu. Bisa melakukan kehendak Tuhan kalau kita bisa mempunyai sikap menjadi seorang hamba. Kita tahu menjadi seorang hamba itu bukan berarti menjadi sosok yang sombong atau seperti apa, tapi menjadi seorang hamba yang rendah hati, yang juga mau mengasihi sesama dengan tulus. Dan sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akan jeda dahulu, tetaplah di acara Oase Rohani Katolik. Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam,
Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, terima kasih Anda masih bersama dengan kami, Romo Thomas Suratno SCY dan saya Patricia Elsa di acara Oase Rohani Katolik. Dan tadi kita sudah mendengarkan inspirasi pewartaan dari Romo Thomas dari bacaan surat kepada orang Ibrani. Dan sekarang tiba saatnya Romo akan memberikan kabar baik Injil kepada kita semua. Hari ini dari Injil Markus bab 4 ayat 1 sampai dengan 20. Romo, silakan Romo. Pada suatu kali Yesus mulai pula mengajar di tepi danau. Maka datanglah orang banyak yang sangat besar jumlahnya mengerumuni dia, sehingga ia naik ke sebuah perahu yang sedang berlabuh lalu duduk di situ, sedangkan semua orang banyak itu di darat di tepi danau itu. Dan ia mengajarkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka, dan dalam ajarannya itu ia berkata kepada mereka, "Dengarkanlah, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak berduri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati, sehingga ia tidak berbuah. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, ia tumbuh dengan suburnya dan berbuah. Hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat." Dan katanya, "Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Ketika ia sendirian, pengikut-pengikutnya dan ke-12 murid itu menanyakan dia tentang perumpamaan itu. Jawabnya, "Kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang luar segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan, supaya sekalipun melihat, mereka tidak menanggap, sekalipun mendengar, mereka tidak mengerti, supaya mereka jangan berbalik dan mendapat ampun." Lalu ia berkata kepada mereka, "Tidakkah kamu mengerti perumpamaan ini? Kalau demikian, bagaimana kamu dapat memahami semua perumpamaan yang lain?" Penabur itu menaburkan firman. Orang-orang yang di pinggir jalan tempat firman itu ditaburkan, ialah mereka yang mendengar firman. Lalu datanglah iblis dan mengambil firman yang baru ditaburkan di dalam mereka. Demikian juga yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu, ialah orang-orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi mereka tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, mereka segera murtad. Dan yang lain ialah yang ditaburkan di tengah semak duri. Itulah yang mendengar firman itu. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ya Romo, tadi kita sudah mendengarkan bersama ya Injil Markus, tadi Romo Thomas sudah membacakannya untuk kita semua. Dan kabar baik apa Romo yang dapat Romo sampaikan? Nah, inti dari sebuah perumpamaan yang namanya perumpamaan itu bukan mau mengatakan segala-galanya, ya. Biasanya satu pokok saja yang penting. Nah, lalu juga kalau kita membaca Injil, perumpamaan-perumpamaan Yesus itu
jarang sekali dijelaskan oleh Yesus. Tetapi justru di sini Yesus menjelaskan perumpamaan itu. Ya. Nah, mungkin kita bertanya-tanya, mengapa harus dijelaskan seperti itu? Tadi audiens Yesus itu orang banyak, termasuk muridnya, lalu muridnya sendiri. Ya. Nah, tentu ini berbeda, ya, berbeda. Lalu satu hal yang kalau tadi saya katakan, satu hal yang penting yang mau disampaikan. Apa yang dikatakan oleh Yesus dalam ayat 9? Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Ini perumpamaan. Yesus bercerita atau mengajar lewat perumpamaan. Maka yang terpenting apa? Mendengar. Nah, tapi di sini mendengar bukan sekedar mendengar. Ya, bukan sekedar mendengar. Kalau sekedar mendengar ya masuk telinga kiri, keluar telinga kanan, kan begitu kan? Lewat aja. Nah, gitu, justru di sini diharapkan tidak sekedar mendengar. Nah, tadi setelah kita mendengar perumpamaan, Yesus menjelaskan satu persatu artinya apa di situ. Ya. Nah, yang terpenting adalah bahwa ada yang menabur, kan begitu. Nah, yang ditaburkan apa? Ditaburkan di mana? Ya. Nah, dikatakan dalam ayat 14, penabur itu menaburkan firman. Nah, lalu mulailah orang-orang yang di pinggir jalan tempat firman itu ditaburkan. Ya, jadi firman itu ditaburkan kepada orang-orang kebetulan di pinggir jalan, kan gitu kan? Ialah mereka yang mendengar firman. Lalu datanglah iblis dan mengambil firman yang baru ditaburkan di dalam mereka. Lalu apa yang terjadi? Firman itu nggak menjadi milik yang ditaburi itu, karena diambil oleh si iblis. Ya, percuma itu kan, sia-sia kan. Nah, sama kalau kita mendengar firman, masuk telinga kiri, keluar telinga kanan, percuma. Ya, nggak ada gunanya kita mendengarkan firman itu. Mungkin kita senang sesaat ya, firmannya bagus, apalagi ditambah dengan khotbahnya bagus, gitu, komedinya menarik dan sebagainya. Lalu dalam ayat berikutnya, demikian juga yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu, ialah orang-orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi mereka tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, mereka segera murtad. Mendengar firman senang. Ya, mungkin sedikit masuk di dalam hati, tetapi imannya itu nggak kuat, ya, imannya tidak kuat, berarti firman itu tidak mengakar dalam dirinya. Nah, kalau firman tidak mengakar dalam dirinya, ya, mungkin itu akan membuat orang sebentar senang, ya, tetapi kemudian ketika ada pilihan-pilihan lain, ada tekanan-tekanan yang bertubi-tubi dalam kehidupannya, firman itu mungkin akan dilepaskan begitu saja, bukan menjadi pilihannya. Ya. Nah, lalu dalam ayat 18, dan yang lain ialah yang ditaburkan di tengah semak duri, itulah yang mendengarkan firman itu. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Ada satu catatan begini. Kalau kita melihat pertanian sekarang ya, orang menaburkan benih semuanya itu kan sudah dipersiapkan. Lahan sudah dipersiapkan dan sebagainya. Mungkin kita timbul tanda tanya, loh kok ada yang jatuh ke semak duri? Nah, pasti ada sesuatu yang berbeda. Dulu orang menanam itu bukan seperti sekarang. Ya, dia punya ladang, punya kebun, oke, yang penting saya taburkan. Makanya ada yang di pinggir jalan, ada yang di berbatu-batu, ada semak berduri dan sebagainya. Nah, baru kemudian setelah tumbuh kelihatan nih, ya, kelihatan mana sekarang yang baik, mana yang tidak baik. Kan begitu. Nah, itu catatan di ayat 19 dunia itu. Mau mengatakan apa? Mau mengatakan ya kita hidup di dunia ini kan bersama orang lain. Ya, bersama orang lain dan tumbuh berkembang membutuhkan waktu. Tentu nanti yang baik itu akan tumbuh baik. Tetapi yang tidak baik akan mati. Tetapi ada yang baik terserang oleh yang tidak baik. Ya,
Sehingga orang bisa juga menjadi tidak baik. Nah, artinya apa? Tidak menghasilkan apa-apa juga, tidak menghasilkan buah. Baru yang terakhir, ayat 20. Akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik, ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Umumnya orang panen itu 10 kali lipat. Mengapa dikatakan 30, 100? Ini mau mengatakan bahwa firman yang ditanam di dalam diri seseorang itu akan menghasilkan buah yang berlimpah-limpah dalam kehidupannya. Itu yang dimaksudkan. Maka kalau kita merenungkan hal ini, mungkin kita bertanya, saya ini termasuk yang mana? Firman yang ditaburkan selama saya hidup di dunia ini menjadi orang Kristiani menghasilkan yang bagaimana? Kondisi saya yang bagaimana? Apakah saya sudah sampai seperti dalam ayat 20 itu, menghasilkan yang berlimpah-limpah itu? Nah, kita harus dengan jujur mengatakan dan bertanya terhadap diri masing-masing. Ya, baik Romo, terima kasih. Sangat menarik yang Romo Thomas sampaikan kepada kita semua tentang perumpamaan yang Yesus berikan kepada kita dari Injil Markus. Dan Romo, ini perumpamaan ini sering sekali kita mendengar, Romo. Ya, berulang-ulang di sekolah juga kalau anak saya belajar gini, ini ada perumpamaan ini karena sangat saya membaca ini juga sangat saya mengerti gitu. Oh, jadi kalau tanah itu berarti kan hati kita ya, Romo ya. Terus yang ditaburkan itu berarti kan firman Tuhan. Lalu pertanyaannya seperti ini, Romo. Bagaimana orang-orang yang sudah melakukan pelayanan ya, Romo ya, yang mereka mestinya kan rajin ekaristi, terus dengar firman, bahkan mungkin belajar tentang kitab suci gitu. Tapi kalau dilihat dari sisi kehidupannya, orang lain melihat kok masih menjadi pribadi yang mungkin tinggi hati, sombong gitu. Terus pinginnya disanjung-sanjung, hal-hal seperti itu, Romo, yang duniawi. Nah, apakah kalau kita lihat dari perumpamaan ini, Romo, kira-kira tipe orang yang seperti apa, Romo? Iya, jadi kalau kita sungguh ya menerima firman, merenungkan dan menghayati, pastilah kita akan menjadi orang yang rendah hati. Karena syarat firman berbuah tidak lain kalau kita menerima dengan kerendahan hati. Artinya mengakui bahwa Tuhan yang berfirman itu mempunyai daya kuat kuasa sedemikian rupa yang dapat mengubah dan menuntun diri kita menjadi orang-orang seperti yang diinginkan oleh Tuhan. Itu. Nah, lalu kalau kita berbicara tentang pelayanan, ya, mungkin ini hal yang berbeda ya, mungkin ya. Karena seringkali orang mengatakan, oh saya sudah belajar kitab suci, saya sudah gini gitu. Saya itu untuk syarat pelayanan saya. Ingat, pelayanan terhadap sesama bisa jadi nanti menjadi pelayanan terhadap atau untuk kehendakmu sendiri. Ya, tak? Contoh, saya mau melayani asal kamu mengikuti kehendak saya. Ya, tak? Nah, berarti apa? Kamu melayani kehendakmu, bukan melayani seperti yang Tuhan kehendaki. Kalau Tuhan melayani manusia, lihatlah Tuhan akan memberikan apa yang menjadi kebutuhan manusia. Dia akan mencukupi kita. Tinggal persoalannya adalah kamu percaya atau tidak. Nah, kebanyakan kita kurang percaya. Ya, kita masih ragu, benarkah? Lalu muncul kekhawatiran dalam kehidupan. Padahal kita tahu nih, ya, carilah dulu kerajaan Allah, yang lain akan ditambahkan. Mungkin kita menjadi kritik, kapan itu? Nah, lihatlah, tadi itu tanda-tanda orang yang kurang percaya begitu. Tapi kalau orang yang sungguh percaya, lihatlah, orang-orang tertentu tanpa titel, tanpa kehebatan, dia mau melayani. Itulah pelayanan sesungguhnya. Ya, nah, maka dari itu, firman memang penting. Karena firman itu menjadi dasar. Ya, menjadi dasar kehidupan kita. Karena firman itu adalah kehendak Tuhan sendiri. Nah, tinggal sekarang kita bagaimana mengolahnya dalam praktek hidup itu. Iya, jadi mungkin ini yang
tadi Romo sampaikan seperti orang yang ini ya Romo, yang sabdanya itu ditabur di tengah semak duri ya Romo. Bisa digolongkan ke yang ya ada kebutuhan-kebutuhan lain yang mendesak, Iya. di mana akhirnya firman itu tidak berbuah apa-apa. Itu yang terjadi. Iya. Dan saya sering mendengar gini Romo, kalau melakukan sesuatu itu lihat aja dari buahnya gitu. Buah yang entah buah pelayanan atau buah-buah yang di dalam kehidupannya. Jadi kalau memang melakukan kehendak Tuhan, lihat aja buah-buahnya itu bagus apakah malah tidak membawa damai sejahtera. Apakah bisa dibilang seperti itu Romo? Keuskupan Agung Jakarta itu kan punya semangat gembala yang baik dan murah hati. Ya, nah, kalau dalam melayani itu yang muncul adalah kekerasan, apakah itu kemurahan hati? Ya, lalu kita tidak bisa otomatis mengatakan bahwa kalau kehendak Tuhan pasti akan berbuah yang bagus. Ya, seharusnya selaras, seharusnya. Ya, kalau saya berbuat baik, maka akan menghasilkan yang baik. Kan begitu? Tapi kalau melayani tadi, tujuan utamanya sudah meleset karena kehendakku, nah nanti apa? Orang akan bisa bersaksi. Saksinya apa? Bukan seperti Yohanes Pembaptis. Biarlah Yesus menjadi besar, saya menjadi kecil. Tapi dia akan membanggakan dirinya sendiri. Muncullah kesombongan rohani. Nah, kalau sudah muncul kesombongan rohani, lalu kita bisa menilai orang ini orang yang bagaimana. Saya tidak mengatakan bahwa pastilah apa yang terjadi seperti yang dikehendaki Tuhan, seperti yang kita pikirkan. Belum tentu juga. Tapi yang penting adalah sikap kerendahan hatinya itu. Karena justru sikap kerendahan hati ini menjadi modal. Menjadi modal supaya bisa menerima kehendak Tuhan, lalu supaya kita juga bisa melihat apa yang menjadi keinginan manusia, lalu kita harus melayani bagaimana dan sebagainya dan sebagainya. Gitu. Iya. Baik Romo. Apakah ada lagi Romo yang ingin Romo sampaikan dari Injil pada hari ini Romo? Iya. Ini menyangkut soal firman ya. Kita menyadari bahwa firman itu seperti yang ditulis di dalam kitab suci bukan sesuatu yang mudah untuk dipahami. Itu harus kita maklumi ya, kita maklumi. Nah, lalu sekarang ini kan ada kecenderungan nih. Orang mau belajar kitab suci, ya toh? Lalu orang mau menjadi pewarta, kan begitu kecenderungannya. Ya toh? Nah, lalu apa yang dibuat oleh mereka? Kalau ingin mengajar ya sekolah dulu kan gitu. Ya toh? Nah, apa yang terjadi? Yang terjadi yang saya perhatikan nih, ada orang sebentar belajar kitab suci, entah kursus atau apa, lalu mulailah dalam entah mewartakan, entah memberi renungan tuh ngajar. Ya, mengajar. Mengajar berarti dia tahu banyak. Tahu banyak. Nah, yang namanya sharing dalam kehidupan berjemaat, saya pikir ini lebih penting. Ya. Pengalaman-pengalaman yang sudah dialami sehubungan dengan imannya. Tidak berarti bahwa firman itu tidak penting. Tapi firman itu bisa menguatkan pengalaman itu sendiri bila pengalaman itu sesuai dengan apa yang dikehendaki Tuhan. Nah, maka dari itu sikap yang harus dijaga oleh kita yang mungkin sudah sedikit banyak tahu tentang kitab suci, tentang sabda Allah, kita jangan pertama-tama memamerkan bahwa tahu begini begitu lalu mengadili orang lain. Ya, mengatakan kamu salah, ini salah, nanti dulu. Bagaimana kamu sendiri menghayati firman itu? Lalu apakah kamu menjadi orang yang rendah hati seperti yang tadi saya katakan? Atau justru menjadi orang yang sombong? Nah, kalau itu yang terjadi ya kita harus bertobat sebenarnya. Ya, ini satu, ini ada kecenderungan seperti itu. Ya. Lalu yang kedua, menyangkut soal firman. Ya. Kita dalam gereja Katolik khususnya, kita tidak diajari dalam arti merenungkan secara harafiah. Ya, kita harus tahu nih konteksnya apa, ya, pengajaran apa, lalu bagaimana. Kita nggak bisa menjalankan apa yang tertulis, ya itu yang harus kita yakini. Ya, sama
tadi saya katakan, siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Ini kan sesuatu pertanyaan yang penting, bukan soal bagaimana perumpamaannya itu, tetapi satu poin yang harus dicari di situ, wah, saya sebagai orang manusia punya telinga seharusnya mendengar. Tapi refleksinya adalah sekedar mendengar, atau mendengar kita resapkan kita lakukan, atau yang mana. Nah, di situ kan tuntutannya lebih dalam dibandingkan hanya sekedar mendengar. Kan gitu. Itu aja catatan saya. Ya, jadi tadi yang seperti perumpamaan itu, yang ditaburkan di tanah yang baik itu orang yang mendengar dan menyambut sabda itu, lalu berbuah, Romo. Dan buah itu terungkap lewat apa yang dia hidupi. Iya. Ya, itu. Lalu bagaimana, Romo, kalau kita melakukan itu semua terus kita mendapatkan buah-buahnya gitu. Lalu setelah itu mau dilakukan apa dengan buah-buah yang sudah kita dapatkan itu? Kita berlipat-lipatkan lagi, kita bagikan lagi ya, Romo, seperti itu. Yesus itu kan mengatakan, hendaklah kamu pergi dan berbuah. Ya kan? Yeah. Nah, berbuah itu jangan diartikan hanya sekedar saya dapat ini, maka ini untuk saya. Ya, tapi justru saya mendapat ini, lalu ini saya dapat dari mana? Lalu kita sadar bahwa ini semua bukan untuk saya ini. Yang namanya rahmat Tuhan itu untuk semua orang. Maka saya harus membagikan itu, buah-buah itu. Ya. Lalu tadi saya katakan, buah itu akan terlihat dari apa yang kita lakukan. Ya. Nah, maka dari itu kalau tadi Mbak Elsa mengatakan tidak jauh dari pohonnya, atau pastilah yang dibuat baik maka hasilnya baik. Nah, di situ yang menilai baik itu bukannya diri saya loh, tapi Mbak Elsa atau yang lain itu akan mengatakan apa? Nah, benarkah apa yang saya lakukan itu baik? Belum tentu juga. Tergantung orang menilai. Karena orang menilai nanti akan sikap saya bagaimana. Apakah saya itu menjadi orang yang sombong atau tidak dan sebagainya. Padahal kita tahu Allah itu murah hati, dan kita harusnya menjadi murah hati seperti Allah itu. Itu ukurannya. Okay. Ya, Allah itu murah hati, dan ya kita juga harus murah hati kepada sesama ya, Romo ya. Lalu terakhir, Romo, kalau kita sudah berbuah, terus kita sudah membagikan kepada sesama, setelah itu apalagi, Romo, yang bisa kita lakukan? Apakah kita, karena kan kadang ada nih, Romo, yang tadi Romo sempat menyinggung tentang kesombongan rohani ya, Romo ya. Kadang orang sudah emang hidup baik, terus dia sudah melakukan sudah berbuah lah gitu. Tapi terus pada satu momen terus dia kembali lagi dan dia jatuh gitu loh. Dan bagaimana supaya kita dalam kehidupan kita juga bisa menyeimbangkan, Romo, supaya kita kalaupun akhirnya berbuah, tapi jangan sampai kita jatuh terprosok gitu. Yang harus disadari adalah tidak ada manusia sempurna. Ya, itu harus sadar itu. Ya, dengan perjalanan hidup manusia, ternyata manusia itu jatuh bangun dalam dosa. Ya, dosa jangan diartikan yang besar-besar. Ya, marah sedikit pun sudah dosa sebenarnya. Hanya memang manusia kita ini kan berpikirnya lain nih dengan orang-orang kudus itu. Kalau orang suci, santo, santa itu berdosa kecil aja sudah besar. Sedangkan kita berdosa besar, kecil itu kan, gitu kan. Nah, disitulah bedanya kita. Nah, maka kalau sadar akan hal semacam itu, maka saya tidak akan berhenti berusaha. Ya, apakah berhasil tidak? Ya nanti dulu. Santo Yakobus mengatakan, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Bukan iman tanpa hasil, ya, tapi iman tanpa perbuatan. Jadi sesuatu yang dikerjakan itu. Ya, nah, coba bayangkan kalau Paulus mengatakan iman, harapan, dan kasih. Kalau orang berhenti tidak punya harapan, bagaimana mau mewujudkan kasih? Lalu imannya apa itu? Iman yang bagaimana? Teoritis? Kalau orang beriman pasti punya harapan. Itu udah satu kesatuan ya, Romo ya? Iyalah, itu keutamaan Paulus itu 3 hal itu. Iman, harapan, dan kasih. Dan yang terbesar dikatakan yang kasih itu. Jadi tindakannya, perbuatannya. Nah, maka kita menjadi tanda yang jelas bagi Yakobus itu adalah perbuatan itu, bukan hasilnya bagaimana. Nggak usah dipikirin dulu hasilnya, Romo ya. Kita kan seringkali mendengar tuh, ya, namanya juga usaha kan itu kan. Nah, itu. Jadi kita yang penting usahanya itu
Itu. Dan harus continue ya Romo ya, itu. terus gitu sampai nanti yang menilai ya Tuhan sendiri ya, sampai pada akhir hidup kita. Baik Romo Thomas, terima kasih banyak sudah memberikan inspirasi pewartaan dan kabar baik Injil kepada kita semua, dan semoga Anda yang mendengarkan dan menyaksikan acara Oase Rohani Katolik pada kesempatan hari ini semakin dikuatkan iman dan juga harapannya kepada Tuhan. Dan kita akan akhiri acara ini dengan memohon doa dan berkat melalui Romo Thomas. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa di surga, kami mengucapkan syukur kembali kepadamu karena firman-Mu yang telah kami dengar, firman-Mu yang telah kami renungkan. Semoga apa yang telah kami dengar ini benar-benar meresap di dalam hati kami, sehingga mendorong kami dan memampukan kami untuk menjalankan apa yang menjadi kehendak-Mu. Kami sadar kami orang-orang yang lemah. Kami masih memerlukan bantuan-Mu terus-menerus sampai hidup kami berakhir. Karena hanya dengan kekuatan-Mu, hanya dengan rahmat-Mu lah, kami sungguh-sungguh mempunyai kepastian keselamatan yang ada dari-Mu sendiri. Ya Allah, dengan sadar akan kelemahan kami tetap memohon berkat-Mu. Maka pada kesempatan akhir pertemuan kami ini, turunkanlah berkat-Mu atas kami semua. Ya Allah, turunkanlah berkat-Mu, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, saya Patricia Elsa bersama dengan Romo Thomas Suratno. Iya, pamit undur diri, tetaplah semangat dalam menjalani hidup ini. Mari amalkan Pancasila, kita berhikmat, bangsa bermartabat. Demikianlah Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Tuhan memberkati. Di dalam hidupku yang pernah ku jalani, tak aku sadari arahku menuju, seakan semua membawa bahagia, meski sesungguhnya hanya sementara. Selalu ku sadari Tuhan mendampingi dalam kesesatan dan persoalanku. Selalu ku berdoa dengan iman teguh, Tuhan menuntun langkahku selamanya. Tiap kali aku datang padanya, ada jalan yang ditunjukkannya. Setiap kali aku berdoa, Dia meneguhkanku. Di hadapan tahta-Mu yang suci, ku dapati kekuatan baru. Setiap kali aku berdoa, ku menemukan-Mu. Selalu ku sadari Tuhan mendampingi dalam kesesatan dan persoalanku. Selalu ku berdoa dengan iman teguh, Tuhan menuntun langkahku
selamanya. Tiap kali aku datang padanya, ada jalan yang ditunjukkannya. Setiap kali aku berdoa, Dia meneguhkanku. Di hadapan tatamu yang suci, ku dapati kekuatan baru. Setiap kali aku berdoa, ku menemukanmu. Dan aku tahu kau ada Tuhan, ku tahu kau ada. In your presence, Lord, I praise your name, and happiness comes into my heart, and I bring my life for pleasing you. The moment I serve others in need, can I show my love without giving? Since you teach me for being a man for others, can I love you more now, seeing their sadness? Then the love is a story of life. So I ask you the heart of loving, for I need to show them you care. Take the selfishness mine out of my life. It's a love for all brothers in need. And I bring my life for pleasing you. The moment I serve others in need, can I show my love without giving? Since you teach me for being a man for others, can I love you more now, seeing their sadness? Then love is a story of life. So I ask you the heart of loving, for I need to show them you care. Take the selfishness mine out of my life. It's a love for all brothers in need. So I ask you the heart of loving, for I need to show them you care. Take the selfishness mine out of my life. It's the love